Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian, jumpa lagi dengan saya Pendeta Ampilas MP Aritonang. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Nas Alkitab yang ditetapkan menurut Almanak Gereja kita tertulis dalam Mazmur 49 ayat 16. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Tema bebas dari cengkraman dunia orang mati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin banyak di antara kita yang sering berurusan dengan kantor pegadaian, terutama kalau kita memerlukan dana cepat dan cukup besar. Ya, daripada mencari pinjaman secara online, atau pinjaman dari bank, atau pinjaman dari tetangga dan saudara, lebih baik kita menggadaikan harta yang ada pada kita, apalagi kita masih sanggup menebusnya nanti, supaya barang itu tetap menjadi milik kita. Nah, kata menebus itulah yang disamakan artinya dengan kata membebaskan dalam nas renungan kita ini. Kata-kata itu terjemahan dari bahasa Ibrani padah. Konteksnya adalah perdagangan budak yang dijual atau dibeli oleh orang yang menjadi tuannya. Budak tersebut dapat ditebus atau dibebaskan oleh keluarga atau saudaranya sesuai dengan harga yang dapat diterima oleh tuannya. Berbeda dengan kata menarik dalam nas renungan kita ini, yang berasal dari terjemahan bahasa Ibrani lakah, lebih tepat diartikan dengan kata menerima. Jika kata menarik lebih cenderung berarti merebut dengan kekuatan atau kuasa Allah, maka kata menerima lebih cenderung berdasarkan kebaikan dan kasih karunia Allah. Hal ini berkaitan dengan kondisi dan keadaan nyawa atau jiwa seseorang yang telah mati. Hanya ada dua tempat yang menjadi tujuan orang mati, yaitu pertama, dunia orang mati yang gelap dan terkutuk, dapat juga disebut neraka. Kedua, kerajaan Allah yang terang dan penuh dengan berkat, dapat juga disebut sorga. Demikianlah lebih jelasnya nas renungan ini kita baca dalam bahasa Batak. Alai anggoton diki saetobuson ni debatado siantangan ni banuatorui ai jakonon na doao. Dengan arti dan pengertian terhadap kata-kata tersebut, maka kita dapat memahami dan meyakini bahwa nas renungan kita ini hendak mengajar dan mengajak kita untuk selalu berserah pada kuasa dan kasih Allah. Apalagi kalau kita teliti terlebih dulu pola pikir dan kehidupan dari pemazmur yang berasal dari Bani Korah. Mereka adalah orang-orang yang telah menyerahkan diri untuk melayani Allah di bait suci. Mereka berasal dari suku Lewi yang hidup hanya mengandalkan belas kasihan Allah. Berbeda dengan suku-suku Israel lainnya yang bekerja dan memperoleh kekayaan dari tanah perjanjian yang menjadi warisan mereka turun-temurun. Sayangnya banyak di antara suku-suku Israel tersebut menjadi lupa diri dan sombong. Mereka begitu mengandalkan harta benda dan kekayaan mereka. Mereka terlalu percaya kepada diri sendiri, padahal hidup mereka akan berakhir di dunia orang mati. Tidak ada kuasa apapun dari dunia ini yang dapat menebus atau membebaskan mereka dari dunia orang mati. Tidak ada kekuatan apapun dari dunia ini yang dapat menarik mereka dari cengkraman dunia orang mati dan membawa mereka ke dalam kerajaan sorga. Namun bagi kita yang percaya pada kuasa dan kasih Allah dalam penyangkalan diri dan penyerahan diri, ingatlah, Allah pasti menebus dan menarik kita dari dunia orang mati. Ya, Allah pasti menerima kita menurut kuasa dan kasih-Nya, sehingga kita dapat masuk ke dalam kerajaan yang penuh dengan sukacita dan berkat. Apalagi kita percaya bahwa Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih itu telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, sehingga kuasa maut dikalahkan dan dunia orang mati tidak sanggup lagi mengikat kita untuk selamanya. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita tidak usah takut terhadap kuasa maut dan kematian. Allah telah membebaskan kita dari cengkraman dunia orang mati melalui kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Allah mau menerima kita masuk ke dalam kerajaan-Nya, asalkan kita tetap percaya dan berserah kepadanya. Karena itu, janganlah kita hidup untuk mati dalam dosa dan kegelapan, tetapi marilah kita hidup untuk hidup dalam berkat dan anugerah Allah. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, yang telah bangkit dan membebaskan kami dari cengkraman dunia orang mati.
Jangan biarkan kami hidup untuk mati, tetapi biarlah kami hidup untuk hidup. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya bersama dengan saya, Pendeta Ampilas MP Aritonang. Shalom.